dipersembahkan oleh Bank BRI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Amisbah Munas Surat Yunus. Bagaimana sudah mempersiapkan makan sahur Anda? Kita akan melanjutkan kembali ayat kita, pemirsa. Silakan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Ada di antara mereka yang enggan percaya itu, yang mendengar dengan tekun. Baru dikatakan, afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Dia mendengar dengan tekun. Nah, kita mau berhenti sejak di sini. Mendengar itu ada dua macam. Atau mestinya melahirkan yang pertama, faham apa yang didengar. Setelah saya faham, lalu saya laksanakan apa yang saya dengar. Ya kan? Nah, ada di antara mereka tekun mendengar. Boleh jadi dia faham, tapi dia tidak melaksanakannya. Itu satu. Jadi ada pendengaran, mendengar kata-kata, ada pendengaran dalam arti memenuhi, menerima apa yang dikatakan. Itu sebagai contoh, kita kalau sholat, kita ada berkata, Sami Allahu liman hamidah. Itu terjemahannya apa? Jangan terjemahkan Tuhan mendengar siapa yang memujinya. Terjemahan harfiah. Tapi maknanya Tuhan mengabulkan permohonan siapa yang memuji. Mengabulkan. Jadi mendengar di sini berarti mengabulkan. Oke. Ada di antara mereka yang tekun mendengar, tapi hanya telinganya yang dengar, hatinya tidak memperkenankan. Baru dikatakan, apakah engkau wahai Muhammad mampu untuk menjadikan orang-orang semacam itu yang sebenarnya tuli hatinya. Apakah engkau mampu untuk menjadikan dia mendengar? Pasti engkau tidak mampu. Apalagi kalau orang itu tidak mau berpikir. Ya, apalagi kalau begitu juga nanti. Ada di antara mereka yang melihat kamu atau memikirkan apa yang engkau katakan, tetapi selalu saja pandangannya, hasil pikirannya itu ditolaknya. Apakah engkau mampu menjadikan orang yang seperti itu mendapat petunjuk padahal hatinya buta? Pasti tidak bisa. Bahkan tidak bisa walaupun mereka itu melihat, apalagi mereka tidak mau melihat. Jadi kalau kita mau berkata, ada dua syarat untuk bermanfaatnya satu uraian atau pandangan. Yang pertama, membuka telinga. Buka telinga. Yang kedua, Anda setelah mendengar dari orang ini, Anda buka hati. Itu katanya bisa diberi contoh seperti ini. Petani menabur benih. Ya, apa otomatis benih yang ditaburnya tumbuh? Tidak. Harus dia tanam di tanah, tapi tidak semua tanah loh. Tanah gembur. Tanah yang subur. Apa yang saya ucapkan Anda dengar. Tapi belum tentu Anda mau melaksanakannya. Betul ya. Ya kan? Jadi itu syaratnya dua itu. Dengar. Baru ada lagi kalau kita mau bicara soal ini, supaya benih yang saya tanam itu benih yang baik dalam konteks ucapan yang bisa didengar oleh telinga, hati Anda harus baik. Karena apa yang keluar terucapkan oleh lidah dari hati yang bersih, itu akan diterima dengan baik oleh hati yang bersih. Kalau saya ucapkan kata-kata yang buruk pada Anda, walaupun Anda mau menerima, Anda akhirnya bilang, enggak, ini enggak benar nih. Atau? Jadi itu dua syarat. Nah, orang-orang ini melihat tapi mata ada matanya tidak melihat, punya telinga tapi tidak mau mendengar.
Khatamallah itu. Itu dia. Ini kata tadi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Karena begitu sikapnya, Allah juga menutup telinganya, menutup matanya sehingga tidak menutup hati. Oke, kita lanjutkan ayat kita. Baru dia katakan, Innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah itu tidak menganiaya orang. Tapi manusia sendiri yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi jangan duga kalau dia tidak mendengar itu karena Allah tidak mau memperdengarkan kepadanya. Dia yang nggak mau mendengar. Jangan duga kalau dia tidak beriman karena Allah tidak mau dia beriman. Allah sudah menyampaikan, Nabi sudah menyampaikan kebenaran mutlak dengan tulus. Tapi karena dia tidak mau terima, ya udah. Tanggung sendiri resikonya. Tapi itu bukan Allah menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu, wa yauma yahsyuruhum, nanti di hari kemudian Allah akan menghimpun mereka di padang mahsyar. Mereka, artinya banyak orang. Tapi Allah akan menghimpun mereka yang tidak percaya ini. Dan ketika itu, ka'allam yalbasu illa sa'atan min nahar. Usianya yang begitu lama di dunia. Itu ketika itu dia merasa hanya sebahagian dari satu hari. Sepertiga hari. Sepertiga di padang mahsyar. Saya ulangi. Orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang percaya hatinya tapi tidak mau mengakuinya, semua akan dihimpun di padang mahsyar. Dibangkitkan dari kuburnya, terhimpun di sana. Si A melihat si B, si C melihat si D. Terhimpun. Tetapi ketika itu mereka sadar dan merasa bahwa puluhan tahun di mana mereka hidup di dunia ini, itu terlalu sebentar. Itu hanya seperti sesaat dari siang hari. Jadi mungkin cuma 1 jam. Di sana mereka saling berkenalan, saling mengenal. Jadi sesaat. Itu sebabnya orang berkata, alangkah cepatnya semenit dibanding sejam. Sejam dibanding sehari. Sehari dibanding seminggu. Seminggu sebulan, sebulan setahun, setahun dengan usia kita seluruhnya. Terlalu cepat. Gitu. Nah ini mereka, Masya Allah, kita rasanya cuma sebentar sekali nih di sana. Kita lanjutkan nanti. Seru ya. Pemirsa, jika kita ingin Al-Quran masuk ke dalam hati kita, ada 2 syarat yang harus kita lakukan. Buka hati kita dan buka telinga kita. Jangan seperti orang-orang musyrik yang hanya membuka hatinya, yang hanya membuka telinganya, namun hatinya menolak akan kebenaran Al-Quran. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau hari kemudian itu tidak ada, dia mati, habis, dia tidak rugi.